Salam saudara-saudara sekalian. Jumpa lagi dengan Sang Debaters. Ya, tahun 2009 sampai 2011 saya menggemparkan dunia debat lintas agama. Mungkin banyak yang sudah bertanya-tanya kemana sih beliau, apakah beliau sudah menghilang. Sebenarnya saya tidak menghilang, bahkan saya masih membuat beberapa video mengenai iman Kristen saja. Saya tidak lagi berdebat lintas agama. Namun sekarang yang mengusik saya itu adalah perdebatan tiga tokoh agama yang saya bilang lumayanlah terkemuka di Indonesia ya. Yang pertama Ustadz Somad, di mana beliau mengulas yang namanya Ulangan 18 ayat 18, dan itu dikomentari oleh Pendeta Esra Soro. Sudah. Dan Pendeta Esra Soro pun dikomentari oleh Dr. Sanihu Munir. Saya geli melihat orang ini bertiga ya. Yang satu memulai, yang satu menanggapi, lagi datang lagi yang menanggapi, dan sekarang saya ikut juga menanggapi, ya kan? Nah, sebagai orang yang meletakkan dasar perdebatan di dalam dunia maya, di mana perdebatan itu menjadi sesuatu kegiatan yang terhormat dan bermartabat. Dulu kan perdebatan selalu maki-memaki, caci memaki kan? Setelah saya datang, saya buat aturan. Semuanya harus punya aturan. Dan waktu itu puji Tuhan, aturan yang saya buat dan saya tegakkan sampai sekarang masih dipakai. Berani bertanya, berani ditanya. Jadi saya waktu itu membuat batasan waktu. Misalnya saya 1 jam bertanya, maka saya 1 jam juga ditanyai. Nah, itulah membuat dunia debat waktu itu menjadi tertib. Tidak ada lagi hujat-menghujat, maki-memaki. Tetapi setelah saya menghilang, saya lihat ya kembali lagi mereka hujat-menghujat, maki-memaki. Nah, saya tertarik melihat perdebatan atau percakapan Ustadz Abdul Somad. Setelah itu ditanggapi oleh Esra Soro, dan sekarang ditanggapi lagi Dr. Sanihu Munir. Sekarang lagi-lagi saya ingin mendebatkan lagi nih marwah dunia debat ini bagaimana sih debat lintas agama. Coba perhatikan, mereka berdebat apakah di dalam Ulangan 18 ayat 18 orang ini kan ingin membuktikan bahwa ayat itu adalah nubuatan tentang kedatangan Nabi Muhammad. Apakah orang ini tidak sadar bahwa Tuhannya umat Kristen tidak sama dengan Tuhannya umat Muslim atau Islam? Ya, tidak sama kan? Bahkan diakui sendiri oleh Sanihu Munir. Ini kita dengar berikut ini pernyataan Sanihu Munir yang mengatakan bahwa Tuhan umat Muslim tidak sama dengan Tuhan umat Kristen. Apakah umat Islam dan umat Kristiani Tuhannya sama? Jawaban yang tegas adalah tidak. Sekarang saya akan meluruskan kembali marwah dunia debat lintas agama. Mengapa saya katakan demikian? Karena mereka ini sudah ada penyimpangan namanya. Apa bentuk penyimpangannya? Dr. Sanihu Munir dengan tegas mengatakan bahwa Tuhannya umat Islam dengan Tuhannya umat Kristen itu tidak sama, alias berbeda. Nah, dari pernyataan ini kita harus luruskan lagi. Bagaimana Sanihu Munir dan Ustadz Abdul Somad mengatakan Tuhan yang tidak sama ini bisa berfirman di salah satu kitab milik Tuhan lain. Paham maksud saya ya? Atau gini deh, bahasa gampangnya begini. Apakah benar Allah SWT berfirman di dalam Bible atau kitab sucinya orang Kristen? Sementara Sanihu Munir sudah jelas mengatakan Tuhannya berbeda. Paham ya? Itu dulu dijawab oleh Sanihu Munir dan Ustadz Somad, agar bisa kita buktikan nanti apakah benar Ulangan 18 ini untuk nubuatan tentang Nabi Muhammad. Dan yang kedua, coba cari di mana Allah SWT pernah berfirman bahwa kitab Ulangan adalah kitab yang salah satu kitab yang diturunkan oleh Allah SWT. Mungkin Anda berkata, loh, Allah SWT kan berkata bahwa dia menurunkan kitab Taurat. Ujilah, apakah kitab Taurat yang diturunkan Allah SWT itu
ada Kejadian, Keluaran, Ulangan, Bilangan, dan Imamat. Ada 5 kitab ya yang di dalam Bible itu kitab Tauratnya Musa. Apakah demikian? Cari di mana itu tertulis. Setelah Anda bisa mencari itu betul-betul tertulis, barulah Anda bisa mengatakan atau menduga itu nubuatan untuk Nabi Muhammad. Ya. Demikian juga untuk Pak Sanihu Munir yang sudah mengatakan perbedaan itu, tapi kenapa dia tidak berpikir kalau Tuhan sudah berbeda maka kitab suci pun berbeda? Kan demikian. Atau Pak Sanihu Munir mengatakan, kan sering itu kalau kita dengar ya, wah kitab suci orang Kristen sudah diubah-ubah, sudah tidak terjamin lagi keasliannya, sudah palsu, sudah ternoda. Apakah mau demikian? Jika Pak Munir berpikiran seperti itu, Pak Munir juga harus hati-hati loh. Apa mungkin sesuatu yang suci terlahir dari kitab yang katanya sudah diubah-ubah, yang sudah diedit, sudah dipegang tangan manusia? Apakah mungkin? Apabila Anda mencari sesuatu di tempat yang Anda bilang sudah kotor, artinya tempat itu jadi bersih. Paham ya? Ini sesuatu yang suci loh kita bicarakan. Nabi kan suci, orang kudus. Kita cari di tempat buku yang sudah kotor, yang sudah diubah-ubah, masuk logika enggak? Kan demikian. Jadi sudah ada 3 ya. Ini PR ini untuk mereka ini, sesama pendebat ini. Sudah sampai situ sudah paham? Nah, yang benar adalah agamamu untukmu, agamaku untukku. Kitab sucimu untukmu, kitab suciku untukku. Sampai situ juga kita sepakat ya. Jadi tidak mungkin di dalam Bible ada nubuatan kita untuk nabi atau dewa atau Tuhan agama lain. Demikian juga sebaliknya. Paham dah? Atau mau protes? Atau bagaimana? Sudah paham ya? Nah, kalau Anda sudah paham, sekarang saya katakan bahwa Pendeta Ezra Soro sudah membuat orang ini kalah telak 1-0. Loh, kok bisa? Ya, benar dong. Ezra Soro membahas Ulangan 18 ayat 18 untuk salah satu nabi, guru atau Tuhan atau salah satu tokoh yang ada di dalam Bible. Kok bisa demikian? Ya iyalah wajar. Isi Bible hanya bisa diperuntukkan kepada seluruh tokoh yang ada di Bible. Paham ya? Loh, Tuhannya kan beda ini. Tidak mungkin isi di dalam Bible menubuatkan nabi agama lain atau Tuhan lain. Paham? Atau Anda mau tetap ngotot bahwa Tuhan Kristen dengan Tuhannya orang Muslim itu sama? Jangan ngotot. Mengapa saya bilang jangan ngotot? Kalau Anda tetap ngotot bahwa Tuhannya Muslim sama Tuhannya Kristen itu sama, maka kamu akan jadi saling hujat. Tidak mungkin ada satu Tuhan yang sama berfirman di dalam 2 kitab suci yang berbeda. Tidak mungkin. Maka akan ada timbul pernyataan kitab sucimu palsu, kitab sucimu palsu. Ini berbahaya. Karena Anda akan menguji siapa yang asli, siapa yang palsu. Bagaimana cara? Ya tidak mungkinlah yang asli mengambil sesuatu dari yang palsu. Tidak mungkin. Yang asli hanya mengambil dari tempat yang asli. Maka Ezra Soro sudah benar. Dia sudah menang telak 1-0. Hanya saja Pak Ezra ini kan terlalu membahasnya terlalu panjang lebar gini. Itu aja saya katakan sederhana. Oke, kita jumpa lagi dengan sang debater untuk masalah-masalah debat yang berikutnya. Anda akan melihat ulasannya berbeda dengan yang lain. Saya nggak suka bertele-tele, singkat aja. Yang saya suka itu kita bicara berdasarkan fakta dan data. Jangan lupa ya, di subscribe ya, atau berlangganan, sebab saya mulai sekarang dan seterusnya akan gemar membuat hal-hal seperti ini. Judul untuk pembicaraan saya berikutnya, apakah Yesus mati atau tidak? Ditunggu ya.
Sekian dan terima kasih.